Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem informasi manajemen. Di materi ini saya akan membahas pengertian, fungsi, tujuan, manfaat, dan contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah pengertian sistem informasi manajemen. Istilah SIM atau Sistem Informasi Suatu Manajemen tentu tidak asing lagi terdengar di telinga. Sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau strategi bisnis. Adapun pengertian sistem informasi suatu manajemen menurut salah satu ahli adalah sebagai berikut. Menurut Daniel Wirapagesto, tahun 2007, SIM dapat diartikan sebagai kumpulan interaksi sistem informasi yang bertanggung jawab dan bertugas mengumpulkan serta mengelola data untuk menyediakan layanan informasi yang berguna bagi semua tingkatan manajemen dalam melakukan perencanaan dan pengendalian. Kemudian yang kedua, fungsi sistem informasi suatu manajemen adalah yang pertama, memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja bagi semua departemen yang dikoordinirnya. Dua, meningkatkan efektivitas dan efisien pengolahan data. Karena data yang ada, sistem informasi suatu manajemen merupakan data telah tersaji secara akurat dan real time atau tepat waktu. Ketiga, minimalisir biaya dan peningkatan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Keempat, sarana peningkatan sumber daya manusia, karena dalam pelaksanaannya diperlukan unit kerja yang sistematis serta koordinir berbasis teknologi. Selanjutnya yang ketiga, tujuan sistem informasi suatu manajemen. Informasi manajemen memiliki peran penting dalam melaksanakan suatu organisasi. Tujuan sistem informasi suatu manajemen diantaranya adalah: pertama, menyediakan layanan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa, maupun tujuan lain yang menjadi target manajemen. 2. Menyediakan layanan yang dapat dipergunakan menjadi media pengendali, perencanaan, evaluasi, serta sebagai sarana perbaikan berkelanjutan. 3. Menyediakan informasi pendukung yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan suatu perusahaan. Secara garis besar, sistem informasi suatu manajemen bertujuan untuk memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yang keempat, manfaat sistem informasi manajemen. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem informasi suatu manajemen diantaranya: 1. Dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomi sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi baru. 2. Dapat membantu menjamin kualitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi suatu manajemen. 3. Dapat mengembangkan perencanaan yang lebih maksimal dan efektif. 4. Dapat memudahkan akses data yang telah disediakan secara akurat dan real time atau tepat waktu bagi para user tanpa perlu melalui perantara sistem informasi secara langsung. 5. Dapat membantu menganalisis pelaksanaan kebijakan program dan mengidentifikasi keperluan pendukung sistem informasi. 6. Dapat memperbaiki produktivitas dan pengembangan dalam manajemen sistem serta pengolahan transaksi untuk meminimalisir biaya dan memaksimalkan pendapatan. Selanjutnya yang terakhir, contoh sistem informasi suatu manajemen. Memasuki era 4.0, hampir semua lini
pekerjaan kini mulai berubah. Sistemnya menjadi sistem digital, termasuk sistem informasi suatu manajemen. Dalam perusahaan atau organisasi, penyajian data yang lebih akurat dengan memanfaatkan hardware dan software tentunya akan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Berikut contoh penerapan dari sistem informasi suatu manajemen. Salah satunya Executive Support System, atau dapat memudahkan manajer berinteraksi dengan semua anggota yang ada dalam perusahaan melalui bahan komunikasi yang berupa grafik dan informasi pendukung lainnya. Demikian pembahasan materi tentang sistem informasi manajemen kali ini. Semoga apa yang saya bahas tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan tolong dimaafkan, karena kesempurnaan benar-benar milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, see you next time. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you for watching.